Maka wasilah ataupun hal-hal yang menarik kita untuk berbuat zina akhirnya menjadi haram juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin khataman nabiyyin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim ala dzalika minasyahidin. Hadirin yang saya muliakan, hari ini adalah pertemuan ketiga ya. Sebelum kita akan membahas tentang kitab yang paling dasar, yang paling penting di dalam hierarki kitab fikih yang diajarkan di pesantren-pesantren salaf gitu. Jadi hierarki kitab yang diajarkan di di pesantren-pesantren salaf ya, itu dari mulai yang paling dasar ya, kemudian menengah, kemudian yang berat ya. Jadi sehingga kita diajarkan berpikir secara terstruktur gitu ya, terstruktur, baik itu di berbagai disiplin ilmu ya. Di pesantren itu diajarkan fikih, akidah, nahwu, itu harus melalui jenjang-jenjang ya, kitab-kitab yang harus dipelajari, dipahami ya, sehingga santri yang keluar dari pesantren itu menguasai dengan benar, dengan betul konstruksi dari kitab-kitab itu. Tahun-tahun pertama itu santri-santri baru itu akan dikenalkan dengan kitab yang paling dasar, yaitu Safinatun Najah. Kemudian tahun kedua agak lebih strict gitu ya. Biasanya pesantren itu akan memilih kitab Sulamut Taufik yang lebih lebih keras ya, lebih strict, lebih ketat gitu ya. Terus tahun ketiga itu akan lebih moderat gitu ya, seperti Fathul Qorib gitu ya. Tahun keempat nanti lebih moderat lagi, ada yang mengambil Fiqhus Sunnah, ada yang ngambil Bulughul Maram gitu kan. Jadi lebih moderat. Jadi kalau santri-santri itu telah melewati itu, biasanya akan terbentuk pola pikir yang lebih moderat ya, lebih moderat kepada kepada fenomena-fenomena yang dihadapi ya di masyarakat gitu. Tapi kalau sangat disayangkan ada orang yang girohnya, keilmuannya timbul ya, terus dia tidak menjejaki hierarki kitab itu. Kalau ketemunya di stage yang strict itu, kitab-kitab Sulamut Taufik itu, nanti dia akan cenderung keras ya, menghadapi fenomena-fenomena yang terjadi di masyarakat gitu ya. Baik, saya akan menyambung dengan pembahasan minggu lalu ya, pembahasan sebelumnya, kenapa kita harus mempunyai pembimbing dalam memahami ajaran-ajaran agama ya.
Nanti saya akan coba mengilustrasikan bagaimana ulama-ulama dahulu itu merumuskan suatu hukum ya dengan keberhatiannya, dengan hati-hati ya, sehingga tidak mudah untuk mengambil hukum dari suatu fenomena yang terjadi. Ya. Ini saya tekankan kepada pemirsa, kepada yang hadir di sini ya, agar kita itu tidak terbawa oleh jargon, kembali kepada Al-Quran dan Sunnah dengan jargon yang negatif. Artinya siapapun boleh menerjemahkan Al-Quran, siapapun boleh menerjemahkan hadis Nabi tanpa latar belakang ilmu agama yang memadai, tanpa menguasai syarat-syarat seseorang untuk menafsirkan Al-Quran dan hadisnya. Nah, saya akan ilustrasikan bagaimana begitu kehati-hatiannya ulama dahulu ketika merumuskan satu hukum dari suatu permasalahan. Nah, di dalam usul fikih ya, kita ilustrasikan, saya tuliskan. Dalam usul fikih ada kaidah ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Jadi kalau kita terjemahkan secara bebas, jadi sesuatu yang menjadikan wajib maka akan dihukumi dengan sama dengan wajib gitu ya. Jadi misalnya kewajiban sholat ya, harus menutup aurat. Nah, yang wasilah atau yang menjadikan kewajiban sholat harus menutup aurat itu misalnya beli baju apa segala macam, itu berpakaian itu yang menjadi wajib ya. Kamu mencari usaha, mencari uang untuk membeli baju untuk sholat, itu akhirnya menjadi wajib. Jadi ketika kita itu mencuci pakaian, maka niatkan itu untuk menghilangkan najis untuk sholat, sehingga aktivitasmu mencuci pakaian itu akan dihitung sebagai ibadah. Oke ya. Baik, saya akan ilustrasikan bagaimana ulama-ulama terdahulu ya mengambil hukum istinbatul hukmi ya dengan penuh kehati-hatian. Dalam kitab Az-Zakhirah Al-Qurafi bilang gini. Jadi dalam syariat itu ada dua macam ya. Pertama maksud atau tujuan, yang kedua wasilah ya. Yang kedua itu adalah penjembatan atau bridgingnya itu ya. Jadi wasilah yang pertama adalah tujuan, yang kemudian bridgingnya itu yang menjadikan dia wajib. Nah, itu wasilah ada maksud, kemudian adalah wasilah. Oke. Nah, yang pertama ma la yatimul wajib ini namanya maksud. Ya. Maksud, jadi hukum dari tujuan pertama itu, misalnya sholat itulah wajib, ya, maka yang menjadikan kewajiban itu menjadi wajib pula. Ya. Seperti contohnya aktivitas zina. Zina itu adalah aktivitas yang diharamkan oleh Allah. Itu maksudnya, ya, atau tujuan utamanya.
Maka wasilah ataupun hal-hal yang menarik kita untuk berbuat zina akhirnya menjadi haram juga. Makanya wasilah itu. Jadi ada hukum kaidah usul fikih adalah ma la yatimul wajib ya illa bihi fa huwa wajib. Ya. Jadi terus Imam Qurafi itu bilang begini. Imam Qurafi mencontohkan tentang apa namanya? Tentang khamr, arak gitu ya. Nah, ada arak. Arak itu maksudnya ataupun tujuan hukumnya itu adalah haram. Ya. Kemudian bagaimana wasilahnya? Gitu. Nah, Imam Qurafi bilang ada wasilah yang lil ba'id, ada wasilah lil qarib. Nah, nanti ini wasilahnya ini nanti akan ada dibagi dua, ada qarib, ada ba'id. Ya. Yang pertama adalah qarib, ya, qarib. Nah, itu dekat. Jadi wasilah yang mendekatkan diri pada maksud, ya, itu akan otomatis hukumnya menjadi sama. Tetapi wasilah yang jauh gitu ya, yang jauh ya, itu bisa dihukumi sama dengan maksudnya ataupun tidak. Nah, Imam Qurafi bilang khamr, arak itu terbuat dari anggur. Oke, ya. Jadi kemudian menanam anggurnya ini dengan tujuan untuk membuat arak itu wasilah ba'id, wasilah yang jauh atau alasan jauh ya, yang menjadi haram karena dia diniatkan untuk membuat arak. Tetapi aktivitas menanam anggur tujuannya bukan untuk apa? Bukan untuk khamr itu tidak serta-merta menjadi haram juga. Gitu. Jadi segitu hati-hatinya ulama-ulama dahulu ketika menarik hukum dari satu syariat itu. Nah, yang saya tekankan di sini hari ini adalah kita ya dengan keterbatasan pengetahuan kita tentang agama, ya, jargon kembali kepada Al-Quran dan hadis itu kalau disikapinya kita semua dengan keterbatasan kita punya hak untuk menerjemahkan, menafsirkan apa yang dalam Al-Quran dan hadis itu menjadi tidak boleh, menjadi negatif. Jargon itu menjadi dalam tanda petik itu negatif. Negatifnya apa? Kita tidak dibekali dengan perangkat-perangkat keilmuan yang ketat, yang banyak untuk menafsirkan ayat Al-Quran atau hadis, apalagi sampai menarik hukum. Jadi kita tidak boleh, ya, kalau dengan keterbatasan pengetahuan kita tentang agama terus serta-merta karena ada jargon, kita harus kembali kepada Al-Quran, kita harus kembali kepada sunnah Nabi, ya, karena ada hadis Nabi, aku taraktu fikum amroini, ya, lan tadillu abadan in tamassaktum bihima, kitabullahi wa sunnat rasulih, ya. Dengan semangat itu kita yang nggak berpikir kedua kali, nggak berpikir lagi, dia semua langsung merujuk pada Al-Quran. Terus dia langsung berkhutbah, berceramah di mana-mana, mengharamkan sesuatu yang masih abu-abu, menghalalkan sesuatu yang belum jelas hukum. Itu yang tidak boleh. Pertemuan ini poinnya adalah kita ya tidak boleh menafsirkan, apalagi mengambil hukum dari suatu fenomena yang ada, kecuali kita harus merujuk kepada
ulama-ulama salaf. Ya, oke. Jadi saya tampilkan tadi ya untuk ada kaidah usul fikih. Ya, ini malatimul wajib illa bihi fa wajib. Ya, itu mengilustrasikan kepada Anda sekalian bagaimana begitu hati-hatinya ulama-ulama dahulu dalam membentuk kerangka berpikir ya, kerangka berpikir untuk mengambil hukum atas fenomena yang terjadi. Jadi hari ini titik poinnya itu. Ya, kemudian sebelum kita membahas tentang kitab yang paling dasar ini, yaitu Safinatun Najah yang dikarang oleh Syekh Al-Alim Al-Fadil Salim nih. Ini beliau orang Yaman ya. Nah, saya akan menerangkan dahulu apakah kita harus bermadzhab ya. Nah, ini Syekh Salim ini adalah menganut mazhab Syafi'i ya. Terus kemudian lagi-lagi fenomena yang terjadi sekarang ini yang marak adalah mazhab. Apakah kita berkeharusan untuk mazhab? Lagi-lagi fenomena ini terjadi karena mohon maaf ada satu golongan yang kenapa kamu itu harus mengikuti kiai A B C D, padahal dia juga manusia dan tidak luput dari kesalahan gitu ya, dalam menafsirkan hadis atau Al-Qur'an gitu. Jadi sebenarnya semangat dari mereka, golongan itu menanyakan itu, semangatnya adalah memutus silsilah keilmuan dari seorang yang tadinya patuh banget kepada gurunya, mursyidnya itu ya. Karena gurunya udah jelas silsilah keilmuannya itu bersambung kepada Nabi. Golongan ini ya dengan dalih manusia itu tidak luput dari kesalahan ya. Dia pengen memutus silsilah itu dan menarik orang itu ke bagian golongan mereka gitu ya. Nah, yang saya kritisi gitu ya, yang kita terjadi di fenomena yang ini mulai marak gitu ya, bahkan di kampung yang biasanya kultur selalu berpegang teguh ya pada pembimbingnya, artinya dalam memahami teks itu mereka itu ya di kampung-kampung itu akan selalu melihat mursyidnya yang punya silsilah keilmuan yang jelas gitu ya. Itu fenomena golongan itu mengikis kultur seperti itu mulai terjadi, apalagi di perkotaan seperti kita ini ya. Kalangan menengah itu biasanya punya giroh luar biasa untuk mendalami agamanya, kemudian ketemu dengan golongan itu akhirnya menafikan pada kiai-kiai atau guru-guru yang mempunyai silsilah keilmuan jelas Nabi. Nah, akan saya singgung kenapa orang itu wajib bermazhab ya. Oke. Kalau ditanya kamu sholat nggak? Sholat. Mazhab apa? Nggak tahu. Pokoknya aku sholatnya seperti ini apa segala macam gitu ya. Sebenarnya mereka itu bermazhab, tetapi dia tidak tahu ya. Dia tidak tahu mazhab apa gitu. Misalnya dalam masalah ini biasanya kalau subuh dengan kunut ya. Oke, dengan kunut, kalau kita baca di Fathul Bari, kitab Fathul Bari yang dikarang oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani itu ya,
syarahnya Al-Bukhari itu ya ada gitu, bacaan kunut segala macam itu. Nah, fenomena itu ya, fenomena yang tadi yang menafikan silsilah keilmuan dari guru itu ya terjadi gitu ya. Apalagi tadi di perkotaan tadi. Yang kemudian ketika ditanya ada seorang, kamu mazhabnya apa? Aku nggak tahu tapi sholatnya gini. Nah, salahkah dia? Tidak salah. Dia sebenarnya bermazhab, tetapi karena dia awam terhadap ilmu agama, ya dia jawab, aku nggak bermazhab gitu, aku sholat seperti ini. Sebenarnya dia bermazhab, ya kalau dia pakai kunut berarti mazhabnya cenderung ke Syafi'i gitu ya. Nah, untuk orang-orang seperti itu ya dibolehkan. Tetapi kita sebagai muslim seharusnya kita tuh harus tahu dasarnya itu, harusnya tahu dasarnya. Makanya kita ngaji sekarang ini ya, untuk ya tadi bukan hanya kita sholat aja, tapi kita harus tahu ini nih mazhabnya apa gitu ya. Mazhab itu kalau syariat itu pertama dari dinukil, nakal ya. Jadi dinukil jadi artinya diambil dari orang-orang salaf sebelumnya. Jadi satu syariat itu misalnya sholat itu ya, sholatnya seperti A misalkan itu dinukil dari ulama-ulama salaf sehingga nyambung ke Nabi Muhammad ya. Oke, ke Nabi Muhammad itu. Kemudian yang kedua adalah dengan istinbatul hukmi. Dengan istinbatul hukmi itu biasanya dari mustahid yang ada dalam satu mazhab itu gitu ya. Nah, itu dengan proses dari generasi ke generasi gitu ya. Proses pembentukan mazhab itu dari generasi ke generasi. Sehingga begitu sudah konstruksi materialnya sudah paten gitu ya. Jadi di seluruh dunia itu yang paling besar itu ada empat mazhab itu. Nabi Muhammad itu pernah bersabda ya. Sabda bahasanya, ikutilah yang terbesar dari kalian. Karena kita tuh semakin jauh dari periode Nabi Muhammad sekitar 15 abad yang lalu ya, Nabi Muhammad. Sehingga terjadi tantangannya akan semakin beragam gitu ya, semakin beragam. Makanya ada ulama-ulama yang satu mazhab itu, yang dia ulama itu bermazhab misalkan Syafi'i gitu ya, ini akan terus menjawab gitu, akan terus mencari istinbatul hukmi tadi dalam satu fenomena yang terbaru gitu. Nah, kalau di Mesir kan ada Darul Ifta namanya ya, Darul Ifta atau rumah untuk fatwa gitu. Ketika ada persoalan yang muncul ya, misalnya apakah kita boleh gitu ya menerima hadiah dari orang selain muslim. Nah, nanti dirumuskan oleh Darul Ifta itu tuh, kamu ya bapak-bapak, ibu-ibu yang kebetulan bisa bahasa Arab nanti atau di Twitteran gitu, nanti ikut aja, di situ ada Darul Ifta. Ya, itu biasanya mengeluarkan fatwa-fatwa tentang fenomena terbaru gitu ya. Dengan istinbatul hukmi yang diterangkan kepada kita gitu. Sehingga konstruksi hukumnya ya itu kan jelas gitu. Jadi enggak serta-merta Darul Ifta itu yang di Mesir itu misalnya ada bagaimana hukumnya menerima hadiah dari non muslim gitu. Haram gitu atau boleh. Enggak begitu jawabnya, tapi ada satu ayat ya, ada ayat gitu, ada ayat. Nah, ini ayatnya ini dengan menafsirkan ini terus diambil hukumnya. Itu sangat sangat mendidik kita gitu ya. Jadi kembali lagi, kenapa kita bermadzhab? Ya, madzhab itu kalau untuk syariat saya ulangi lagi,
itu harus dengan satu itu adalah dengan naklun, ya. Dicari dulu apakah ada hukumnya dari Nabi. Nah, kan Nabi, ya, kemudian sahabat, kemudian tabiin, kemudian tabi'in. Nah, kita tuh harus menuju ke sini biar selamat terus sampai Nabi Muhammad. Terus kemudian tidak ditemukan, gitu, syariatnya, maka akan diambil dengan cara yang kedua, yaitu dengan istinbatul hukmi, yaitu penarikan hukum itu. Nah, pada awal tadi saya sampaikan bagaimana begitu kehati-hatiannya ulama-ulama dulu. Saya contohkan Imam Qurafi itu ketika menjelaskan tentang khomer itu, ya. Udah mungkin tadi, ya, maksad dengan wasilah itu tadi, karena ada kaidah usul fikih ma la yatimul wajib illa bihi fa wajib itu. Begitu berhati-hatinya mengambil hukum, ya, dari suatu fenomena gitu. Karena ada yang nanya mungkin nanya, bagaimana kalau menanam anggur tapi bukan buat homer, apakah itu menjadi haram gitu. Nah, terus ya dijelaskan oleh Imam Qurafi, ya ini tadi nanti wasilahnya tuh ada yang lil ba'id, ada lil qarib. Ya, yang kalau itu lil ba'id. Jadi kalau diniatkan memang bukan buat homer, ya akhirnya menjadi mubah gitu. Jadi nggak dipukul rata. Jadi artinya saya agak menyayangkannya ketika itu saya menghadiri pemakaman, kemudian di daerah situ sudah menjadi adat dari situ untuk membaca tahlil. Terus ada orang yang ini haram, gak ada dalilnya. Nah, yang hal tersebut tuh yang saya bilang perlu disayangkan gitu, ya, perlu disayangkan. Biasanya orang-orang yang seperti itu tuh biasanya kurang menyadari, ya, akan pentingnya bertoleransi, ya, kepada sama muslim. Padahal itu kebaikan-kebaikan, berdoa itu kebaikan-kebaikan, ya, kebaikan-kebaikan yang berbentuk ibadah itu, ya, boleh gitu, ya, seperti itu. Jadi saya tekankan hari ini tuh demikian karena coba mengikis, ya, karena fenomenanya agak semakin deras gitu, ya, kita temukan kehidupan sehari-hari. Nah, saya akan membacakan kitab yang paling dasar, yaitu Safinatun Najah. Terus kemudian kalaupun kita dikasih waktu nanti Suamut Taufik, dan kemudian ke yang lebih tinggi lagi adalah Bulughul Maram, nanti terserah. Demikian saya ulasan hari ini, mudah-mudahan bisa dipahami. Insyaallah kita pertemuan selanjutnya akan dibacakan kitab yang paling dasar, ya. Jadi kita niatkan kita selesaikan ini, ya. Ini orang Hadramaut, ya, orang Yaman, dan konon kuburnya ada di Tanah Abang, ya, dari Tanah Abang. Jadi ada Habib bilang, jadi di seluruh penjuru dunia itu, ya, pasti ada sedikit banyak, ya, warna atau ilmu-ilmu yang diambil dari Tarim. Tarim itu kawasan itu Yaman itu yang sekarang terus berperang terus, ya. Itu bumi waliullah, itu di situ banyak kuburan-kuburan wali Allah tuh di situ. Oke. Demikian uraian saya, mudah-mudahan
bermanfaat. Saya mohon maaf kalau banyak kekurangan, itu dipastikan adalah dari kebodohan saya. Kalaupun Anda temukan, pemirsa temukan kebaikan, itu pasti datangnya dari Allah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.